Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersyukur kepada-Mu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27 yang menyatakan demikian. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menunggu sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah keluaran secara sederhana maksudnya adalah meninggalkan atau berjalan keluar. Kitab Keluaran menunjukkan atau menggambarkan tindakan-tindakan Allah secara luar biasa yang memimpin umat Israel keluar dari negeri perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Meninggalkan masa perbudakan yang dialami sebagai bentuk tekanan dan penindasan yang menguntungkan bangsa Mesir. Bangsa Israel sebagai bangsa terjajah tidak memiliki kekuatan sendiri untuk keluar dari keterpurukan. Sedangkan bangsa Mesir mempunyai bala tentara yang besar sehingga menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam. Dalam situasi tanpa harapan inilah Tuhan Allah hadir untuk memberikan pertolongan dengan kuasa-Nya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan cara memporak-porandakan bahkan memusnahkan tentara bangsa Mesir. Tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dengan maksud pertama, dengan kuasa Allah, bangsa Israel dipilih sebagai umat pilihan Allah. Yang kedua, sebagai umat pilihan wajib mematuhi arti pembebasan. Yang ketiga, Allah menginginkan bangsa Israel untuk mematuhi hukum Taurat supaya dapat memahami kehendak Allah. Pada masa lalu, kaum budak adalah kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun mental oleh para majikan. Mengapa? Karena mereka berpikir seorang budak adalah milik tuannya dan mereka sama dengan seperti barang, sehingga dapat diperlakukan sesuai atau sesuka hatinya karena tidak ada hukum yang melarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun tidak demikian halnya kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27 merupakan peraturan yang mengatur kompensasi apa
apa yang harus diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan bagian tubuh yang sifatnya secara permanen. Pada konteks kita adalah mata dan gigi. Maka menyangkut kerusakan mata atau gigi yang dialami perlakuan sang majikan, maka budak tersebut berhak mendapat kebebasan seperti sang budak sudah bekerja selama 6 tahun lamanya. Aturan ini merupakan tanda bahwa Tuhan Allah mendengar dan melindungi orang yang lemah dan orang yang meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada 2 kelompok kategori kehidupan ini, yaitu yang pertama yang kuat dan berkuasa, yang kedua yang lemah dan miskin. Bukan hanya di zaman dahulu kekerasan dan penindasan itu terjadi, tetapi zaman sekarang pun masih ada orang yang merasa kuat, berkuasa dan kaya akan memandang orang lain tidak ada artinya, bahkan memperlakukan orang yang lemah dan miskin sesuka hati untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi lewat bacaan kita pada malam hari ini ada 2 hal yang harus kita renungkan lewat bacaan ini. Yang pertama, menunjukkan rasa kepedulian kepada kaum lemah sebagai wujud sikap hidup orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, menghormati sesama manusia sebagai bentuk hormat kepada Allah Sang Pencipta. Terkait dengan karya keselamatan Tuhan Yesus yang boleh hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa lewat kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membuka hati untuk menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan karunia atau talenta yang kita miliki. Sebagai umat Tuhan, kita semua diutus sebagai pelayan-pelayan Allah di dalam dunia ini. Dan sebagai warga jemaat Yope Belawan yang sudah terpilih untuk menjadi pengurus Perda, hendaklah berusaha menunjukkan citra dan karakter diri sebagai pelayan Allah. Maksudnya adalah kita melakukan pelayanan dengan rendah hati, lemah lembut, dan terutama adalah setia. Sadarilah bahwa dalam jemaat ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang saat kita melayani. Tetapi marilah kita saling bergandengan tangan dengan merendahkan hati dan hindarilah menggunakan kekuasaan diri untuk menindas yang lemah. Tetapi satukanlah tujuan dan harapan kita untuk memajukan pelayanan kita. Gunakanlah kekuatan roh dan hikmat Allah. Sebab 2 Tesalonika 1 ayat 11 berkata, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu
supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Selamat melayani dengan tanggung jawab yang baru. Tetap semangat karena Tuhan beserta kita. Amin.